Tak disangka, akhir pelarian Kopda Muslimin berujung maut. Ia ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Kopda Muslimin melarikan diri usai terungkap menjadi dalang perencanaan pembunuhan istrinya karena ingin hidup bersama kekasih baru. Kopral 2 Muslimin meregang nyawa di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Diketahui meminta maaf ke orang tua sambil muntah-muntah lalu tewas di kamar. Kopda Muslimin merupakan dalang penembakan yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi istrinya Rina Wulandari. Istrinya kini dirawat di rumah sakit akibat 2 tembakan di bagian perut kiri. Penembakan yang diotaki Kopda Muslimin itu terjadi di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 18 Juli 2022. Saat itu korban pulang bersama anaknya mengendarai motor. Polisi yang mengusut kasus ini akhirnya menangkap 4 eksekutor sewaan Kopda Muslimin. Polisi mengungkap motif penembakan ini karena Kopda Muslimin punya pacar baru. Hubungan gelap antara Kopda Muslimin dengan wanita berinisial R sudah berjalan sekitar 7 bulan. Namun cintanya kandas karena pacarnya menolak hidup bersama setelah mengetahui Muslimin jadi otak penembakan istrinya sendiri. Anggota komplotan penembak RW mengaku diorder Kopda Muslimin untuk menembak di kepala. Namun ada pesanan khusus, yaitu agar tidak terkena putrinya. Polisi juga mengungkap motif penembakan adalah Kopda Muslimin punya pacar lagi. Fakta itu diungkapkan oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi saat jumpa pers di kantornya. Hari ini kita ungkap kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Ini kasus yang sangat menarik yang perlu adanya quick respon penanganannya karena menyangkut keluarga besar Persit. Oleh karena itu, kita telah bentuk tim gabungan antara Polda Jawa Tengah dan Kodam 4 Diponegoro yang tidak terlalu lama bisa kita ungkap dengan metode scientific crime investigation maupun manual. Tentu modus operandi yang dilakukan adalah penembakan dengan senjata api. Motifnya adalah memperoleh upah. Dari pengungkapan kasus, korbannya adalah saudari Rina Wulandari yang sekarang lagi dirawat. Kita doakan semoga cepat sembuh. Dari pengungkapan ini kita berhasil amankan 5 orang tersangka. Jadi nomor 1 Sugiono alias Babi, yang nomor 2 Ponco Aji Nugroho, ini satu tim sebagai eksekutor. Kemudian Supriyono dan Agus Santoso satu tim sebagai pengawas. Jadi yang tim eksekutor ini menggunakan kendaraan Ninja, sedangkan tim pengawas menggunakan Honda Beat. Kita juga telah ungkap penyedia senjata api, yaitu saudara Dwi Sulistiono, di mana H-3 sebelum pelaksanaan kejadian yang bersangkutan telah terjadi transaksi senjata api rakitan yang disinyalir rakitan dengan nilai sekitar 3 juta. Hasil ungkap yang kita lakukan bahwa tanggal 18 hari Senin pukul 8 mereka sudah melakukan pematangan TKP. Kemudian 11.38 dia melakukan kegiatan yaitu penembakan, di mana 2 orang mengikuti daripada korban pada saat korban menjemput daripada anaknya. Dilakukan eksekutor oleh saudara Babi sebanyak 2 kali. Jadi tembakan pertama disinyalir tidak mematikan, dia kembali ke posko yang sekitar 200 meter, dapat instruksi dari suami saudara M untuk dilakukan penembakan yang kedua.
Jadi tembakan pertama tembus, di TKP kita temukan proyektil 1. Kemudian tembakan yang kedua disinyalir bersarang di tubuh korban yang sekarang diangkat. Jadi 2 proyektil kita amankan. Kemudian setelah dilakukan penembakan, korban dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, suami korban melakukan peneleponan kepada eksekutor dengan dilakukan untuk memperoleh transaksi uang hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian suami korban keluar di minimarket 300 meter dari rumah sakit, diberikan uang 120 juta sebagai bahan kompensasi dan telah dibagi oleh para pelaku. Pada saat dilakukan pengungkapan kasus ini, bahwa mereka melakukan secara bersama-sama. Jadi melakukan secara bersama-sama, kemudian dengan investigasi yang kita punyai berhasil kita ungkap 4 hari pada saat kejadian. Tanggal 21 pukul 20 Sugiono kita lakukan pengamanan atau penangkapan. Jam 13 Agus Santoso, 1 tim 2 orang kita lakukan pengamanan. Kemudian hari berikutnya 2 orang kita amankan berikut penyedia kendaraan. Ulangi, penyedia senjata api. Oleh karena itu rekan-rekan diantaranya di sana sudah kita lakukan pengembangan barang bukti, termasuk modus operandi yang bersangkutan. Motornya pun sudah diubah warna, yang sebelumnya hijau sekarang menjadi biru, Toska. Barang bukti yang kita amankan 1 pucuk senjata api, kemudian 2 pegang magazen, 4 butir peluru, itu diantaranya yang masih tersisa di magazen. Kemudian 1 unit Honda Beat hitam, itu 2 tim pengawas. Kemudian 1 unit motor Kawasaki Ninja warnanya hijau, sudah dirubah. Mereka adalah tim eksekutor. Kemudian jaket yang dibawa oleh tersangka, celana jeans, kemudian topi, pasang sepatu, dan apapun. Termasuk pengembangan CCTV IT yang kita gunakan sehingga bisa kita ungkap semuanya dengan terang benderang. Termasuk para pelaku setelah diberikan uang hasil kompensasi, ada yang diberikan motor, ada yang diberikan emas, semuanya bisa kita sita. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau. Jadi motifnya itu, sehingga dia melakukan tindakan yang semacam ini, melakukan kegiatan yang tidak patut dan melawan hukum. Untuk penyidikan terkait dengan undang-undang darurat akan kita kembangkan, masih dalam rangka lidik untuk jenis senjata yang sebelumnya. Tetapi itu sebagai sarana yang nanti akan kita kembangkan oleh penyidik kita. Belum, suaminya belum tertangkap. Nanti kalau tertangkap akan kasih tahu. Kopda Muslimin juga membawa kabur uang milik mertuanya. Informasi itu didapat polisi setelah memeriksa saksi yang berprofesi sebagai perawat burung peliharaan Kopda Muslimin. Saksi disuruh mengambil uang dari mertua Kopda Muslimin dengan total 210 juta rupiah yang dipakai Kopda Muslimin dengan dalih pengobatan istri. Uang tersebut ternyata digunakan Kopda Muslimin untuk membayar eksekutor sebanyak 120 juta dan untuk kabur 90 juta rupiah. Belakangan terungkap Kopda Muslimin tersulut emosi saat ajakan hidupnya bersama ditolak oleh pacarnya yang berinisial R. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengapresiasi kerja 50 personil, Polri, dan 24 anggota TNI Angkatan Darat atas kecepatan pengungkapan kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap istri anggota TNI Angkatan Darat. Kepada 50 anggota Polda Jateng dan 24 anggota TNI Angkatan Darat gabungan dari Pusintelak dengan Denjintel personel Polda 4 di Ponorogo.
Penghargaan ini diberikan karena memang menurut saya begitu cepat mengungkap pelaku penembakan yang dilakukan oleh para pelaku yang hanya batas waktu 1 minggu, relatif singkat semuanya terungkap. Ya, semuanya terungkap. Dan saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tulus kepada tim gabungan TNI Angkatan Darat dan kepolisian sehingga pelaku ini cepat tertangkap. Dan saya sampaikan juga bahwa penembakan yang dilakukan di sekitar Banyuwangi pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 itu dilakukan oleh pelaku sebanyak 2 kali. Nanti akan secara rinci disampaikan oleh Kapolda. Tetapi dalam kesempatan ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan tulus dan ikhlas menyampaikan bahwa penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Jateng yang begitu cepat bereaksi dengan tim dari TNI Angkatan Darat sehingga pelaku ini bisa tertangkap dengan cepat. Modus para pelaku melakukan penembakan karena mendapat upah dari Kopda Muslimin yang tak lain suami korban yang kini berujung bunuh diri.